Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan yang tetap baik dan sehat. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Agus Gunawan. Saudara, mari kita mulai renungan kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing secara sungguh-sungguh. Pertanyaannya adalah, apakah kita orang Kristen yang sejati ataukah kita sedang berhalusinasi? Apakah saya ini orang Kristen sejati ataukah saya sedang berhalusinasi? Ya, merasa diri orang Kristen tapi kemudian tidak mencerminkan kehidupan kekristenan kita. Nah, saudara, mengapa saya bertanya demikian? Sebab memang banyak yang seperti ini. Craig Groeschel, seorang pendeta, pernah menulis sebuah buku dan memberi istilah kepada orang-orang Kristen model ini sebagai Kristen ateis. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupnya seakan-akan Tuhan tidak ada. Itu artinya, saudara, ketika kita mengaku sebagai pengikut Kristus atau murid-muridnya, tetapi dalam hidup kita, kemudian kita tidak hidup dalam nilai-nilai Kristiani itu, maka kita belum tentu bisa dikatakan sebagai orang Kristen yang sejati. Kita tahu, sebagai orang Kristen kita mestinya menghidupi nilai-nilai Kristiani, seperti hidup dalam keadilan, perdamaian, kebenaran, kejujuran, dan sebagainya. Jadi tampaknya, saudara, kita perlu memperhatikan dengan seksama. Kalau hidup kita jauh dari nilai-nilai kerajaan Allah, maka bisa jadi kita tidak akan lolos ujian sebagai orang Kristen yang sejati. Meskipun saudara telah menjadi orang Kristen selama berpuluh-puluh tahun. Nah, saudara, ada yang menarik perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 21. Dia mengatakan begini, "Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Jadi bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi kemudian Tuhan mengatakan kalau dia melakukan kehendak Bapa yang di sorga, maka dia berhak masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita tampaknya perlu memeriksa diri kita masing-masing dengan jujur dan dengan teliti. Apakah kita sedang menjadi Kristen sejati atau kita sedang berhalusinasi? Apakah nilai-nilai yang selama ini mendominasi hidup saya? Apakah kita mementingkan sisi lahiriah kita supaya kita dilihat orang dengan segala kepalsuan yang sedang kita mainkan? Ataukah kita memperjuangkan sisi batiniah kita, saudara, yang mengupayakan ketulusan, keberanian, dan kejujuran? Bahkan ketika kita memperjuangkannya, ada resiko. Kadang-kadang kita dicelakakan, seperti apa yang dikatakan dalam Injil Matius 5 ayat 11-12. "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Nah, saudara, mari kita balik ke pertanyaan pertama kita. Ini serius dan ini tidak main-main. Bila kita serius dengan keselamatan kita, maka kita harus serius juga dengan iman Kristen kita. Iman tersebut kemudian, saudara, terlihat dari perbuatan kita. Orang yang menerima anugerah keselamatan dari Allah tentunya akan mengalami pembaruan hidup. Ia akan merespon anugerah keselamatan itu dengan serius, memperjuangkan nilai-nilai firman Tuhan di dalam kehidupannya. Maka itu, saudara, kalau kita bicara kekristenan, ini juga bicara tentang keselamatan kita. Ini ditentukan dengan bagaimana kita memberlakukan kehendak Allah dan bagaimana kemudian kita juga memberlakukan sesama kita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu, saudara, berita sentral pemberitaan Yesus ketika ada dalam dunia adalah dalam Markus 1 ayat 15, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Percaya, tentu kita sudah percaya, tetapi apakah kita sudah bertobat? Ini menjadi pertanyaan serius. Apakah hidup kita berubah dengan percaya kepada Tuhan? Apakah kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah? Ketika kita percaya, saudara, tentu kerajaan Allah itu hadir dalam diri kita. Kerajaan Allah tidak kemana-mana. Ia kemudian ada dalam diri kita. Maka itu, saudara, periksalah, adakah ia di situ? Maka itu, saudara, Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan tentang perubahan hidupnya. Dari seorang penganiaya jemaat
untuk kemudian hidup dalam kasih anugerah keselamatan Allah melalui Yesus Kristus itu. Ia mengatakan, saudara, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Disitulah kemudian terjadilah pembaruan hidup. Rasul Paulus menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh memperjuangkannya. Meskipun sulit, ya, dia banyak mengalami aniaya, ya. Bahkan dulu yang dianggap sebagai keuntungan dianggap rugi karena perjumpaannya dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, sekali lagi bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memperjuangkannya? Ingat saudara-saudara, hanya sedikit waktu yang kita miliki. Mari kita menghidupi anugerah keselamatan Allah dengan menampilkan nilai-nilai kerajaan Allah sebagai warga kerajaan Allah yang baik. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.